Kali ini kita akan membahas tentang peubah acak. Peubah acak atau random variable merupakan suatu fungsi yang memetakan setiap unsur dalam ruang sampel pada suatu bilangan real. Peubah acak ditulis dengan huruf besar X, sedangkan nilainya ditulis dengan huruf kecil x. Setiap nilai dari peubah acak memiliki peluang tertentu atau persentase nilai tertentu yang terkait. Misalkan terdapat sebuah eksperimen melempar sebuah uang logam, maka X besar menyatakan banyaknya gambar yang muncul bila satu koin dilempar. Tentukanlah nilai X kecil yang mungkin dari peubah acak X. Solusinya, kita membuat ruang sampel yang disimbolkan dengan S, anggotanya terdiri dari angka dan gambar. Nilai jika muncul angka, maka X-nya bernilai 0, dan jika muncul gambar, X-nya bernilai 1. Kemudian contoh yang kedua, suatu sampel random berukuran 3 dipilih dari hasil produksi suatu mesin. Kita ingin mengkuantifikasi hasil pengamatan berdasarkan hasil yang dicapai menurut kategori tertentu, misalkan baik atau cacat dari produksi tersebut. Bila B menyatakan baik dan C menyatakan cacat, peubah acak X menyatakan banyaknya cacat yang terjadi. Tentukan nilai X yang mungkin dari peubah acak X. Solusinya kita buat dulu sampelnya, ruang sampelnya. Nah, di sini terdapat 8 ruang sampel. 1, 2, 3, 4, ya, ini ada sebanyak 8. Nah, yang pertama tidak satu pun ada barang yang cacat. Yang kedua 3, ini ada satu barang yang cacat. Nah, ini juga 1 ya. Nah, kemudian ini ada 2 barang yang cacat, yang ini juga ada 2, dan yang ini ketiga-tiganya semuanya barangnya cacat. Nah, ruang sampel ini didapat dari sini. Ya, kemungkinan yang pertama baik dan cacat. Kemudian untuk produksi yang kedua, ya, ada kemungkinan baik dan cacat. Kemudian ini juga sama, kemungkinannya baik dan cacat, dan produksi yang ketiga juga sama ya, kemungkinannya ada baik dan cacat, sehingga didapat 8 ruang sampel. Nah, kemudian kita buat tabel dari ruang sampel dan nilainya. Untuk ruang sampel ketiga-tiganya baik, maka itu artinya tidak ada satupun barang yang cacat, sehingga nilai X-nya 0. Yang ini ada 1 barang yang cacat ya. Kemudian ini ada 2 barang yang cacat, dan yang terakhir ini ada 3 barang yang cacat. Nah, ini merupakan nilai dari peubah acak X ini. Kemudian peubah acak dapat dibedakan menjadi peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Nah, untuk peubah acak diskrit itu nilai-nilainya berhingga, ya, terhitung. Misalkan banyaknya pemunculan sisi muka atau angka dalam pelemparan sebuah koin. Nah, yang muncul pasti muka atau gambar, pasti gambar atau angka. Jumlah anak dalam sebuah keluarga. Nah, ini jumlahnya pasti 1, 2, 3, tidak mungkin 3,5, 2,5. Ya, pasti dia berupa suatu bilangan yang bisa dihitung. Kemudian peubah acak kontinu merupakan peubah acak yang nilainya berhingga. Contohnya usia penduduk suatu daerah, panjang beberapa helai kain. Nah, ini yang bisa diukur ya, usia penduduk suatu daerah. Nah, usia seseorang kan bisa 55,5 tahun, bisa 60,3 tahun, itu bisa ya. Panjang kain juga bisa 3,5 cm, 3,5 meter, 3,75 cm, dan sebagainya. Ya, tidak hanya 3 meter, 4 meter, 5 meter, tapi bisa 3,75, 3,25, 3,45, dan sebagainya. Ya, semoga jelas ya perbedaan antara kontinu dan diskrit. Nah, di sini diketahui bahwa setiap nilai dari peubah acak memiliki peluang tertentu atau persentase nilai tertentu yang terkait. Berapa peluang X sama dengan 0 atau X sama dengan 1 pada ilustrasi 1? Kita buat tabelnya seperti ini ya. Jadi di sini kejadian
yang muncul angka dan ada kejadian muncul gambar. Disimbolkan X ya. Untuk kejadian muncul angka nilainya 0, untuk kejadian muncul gambar nilainya 1, di mana peluang muncul angka adalah setengah dan peluang muncul gambar juga setengah. Kemudian distribusi peluang diskrit. Untuk distribusi peluang diskrit dia memenuhi 3 teorema berikut. Kita langsung ke contoh. Misalkan peubah acak X menyatakan jumlah mobil terjual dalam sehari menurut jumlah hari selama 30 hari. Selama 54 hari tidak ada satupun mobil yang terjual. Kemudian selama 117 hari mobil yang terjual 1, mobil yang terjual 2 selama 72 hari, dan seterusnya ya, bisa dilihat di tabel. Mobil terjual 5 dalam kurun waktu 3 hari. Dan total hari ada 300 hari. Tentukan distribusi probabilitas jumlah mobil terjual dalam sehari menurut jumlah hari selama 300 hari. Nah, di sini peluangnya, untuk peluang kejadian tidak satupun mobil terjual, peluangnya ada sebanyak 0,18. Ini didapat dari 54 hari dibagi dengan 300. Nah, kemudian peluang kejadian satu mobil yang terjual itu adalah 0,39 diperoleh dari 117 dibagi 300. Ya, demikian seterusnya. Sehingga ini peluang kejadian 5 mobil terjual sebanyak 0,01. Nah, itu diperoleh dari 3/300. Nah, jadi totalan dari peluang ini totalnya selalu 1. Nah, kalau dibuat grafiknya bentuknya seperti ini. Ya. Jadi peluang terbesarnya ini ya, 0 mendekati 0,4, di mana kemungkinan satu mobil yang terjual. Kemudian ilustrasi yang keempat, suatu pengiriman 8 komputer PC yang sama ke suatu toko, ada 3 yang cacat. Nah, jika sekolah membeli 2 komputer secara acak, cari distribusi peluang banyaknya yang cacat. Nah, dari 8 komputer ada 3 yang cacat, dan ada sebuah sekolah akan membeli 2 komputer tersebut. Berapa peluang kemungkinan dia mendapatkan barang yang cacat? Nah, itu kita cari di sini. Misalkan X peubah acak diskrit yang menyatakan banyaknya komputer yang cacat dan dibeli sekolah tersebut. Jadi X kecil ini kemungkinannya adalah tidak ada satu barang pun yang cacat, terdapat satu barang cacat, atau bisa jadi kedua-duanya cacat. Jadi kita buat dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya adalah kombinasi 82 ya. 8 produksi komputer akan diambil atau dibeli 2 komputer. Kemudian kita definisikan dulu cara memilih X ya, banyaknya komputer yang cacat dari 3 komputer. Jadi di sini adalah kombinasi 3X. Dan definisikan juga ini banyaknya cara memilih 2 min X, banyaknya komputer yang tidak cacat ya. Dari 5 komputer yang tidak cacat, itu banyaknya komputer yang tidak cacat sebanyak 2 min X. Ya, jadi cara memilihnya seperti ini. Kemudian kita dapatkan fungsinya atau kita dapatkan formulanya ya, ini rumusnya, sehingga peluangnya nilai fx-nya itu kita peroleh dengan fungsi berikut. Untuk nilai x-nya 0, 1, dan 2. Untuk f-nya 0, maka peluang kejadian tidak ada satupun yang cacat ya yang diperoleh oleh sekolah itu sebesar 10/28. Kemudian f1 atau nilai peluang kemungkinan terambil satu komputer yang cacat adalah 15/28, dan peluang sekolah tersebut mendapatkan barang yang cacat dua-duanya sebanyak 3/28. Nah, cara perhitungan ini ya, kombinasi 3052 dibagi dengan kombinasi 82 itu ada di slide berikut. Nah, ini contoh perhitungan kombinasi dari suatu kejadian tidak satupun komputer cacat yang terambil ya. Berarti
tidak ada yang cacat diambil oleh tidak ada komputer yang cacat dibeli oleh sekolah itu ya. Nah ini C30 kombinasi 52 dibagi dengan kombinasi 82. Nah kombinasi 30 itu merupakan 3 permutasi dibagi dengan 0 permutasi ya, ini 0 ya, yang di bawahnya ini 0, 3 kurang 0 kan 3, bagi 3 permutasi dikali dengan 5 permutasi dibagi 2 permutasi kali 3 permutasi. 3 permutasi ini diperoleh dari 5 ini ya, 5 kurang 2, 8 kurang 2 kan 6. Nah jadi di sini dibagi 6 permutasi gitu ya. Semoga masih ingat, untuk permutasi itu adalah 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1 gitu untuk panjangnya. Tapi karena di sini kita ada mencoret, jadi nggak usah dibuat sampai 5, 4, 3, 2, 1, nggak usah begitu, sampai 3 permutasi aja, karena di sini bisa dicoret dengan 3 permutasi di bawahnya. Oke. Nah, demikian caranya sehingga diperoleh 10/28. Kemudian fungsi distribusi kumulatif perubahan acak diskrit. Nah, untuk fungsi distribusi kumulatif berarti jumlahan dari FT-nya, ya, jumlahan dari peluang kejadian tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, misalkan ini, tadi kan peluang kejadian 0, tidak ada satupun mobil yang terbeli adalah 0,18. Sedangkan distribusi kumulatif untuk F1 berarti distribusi kumulatif F1 ditambah dengan distribusi kumulatif bukan distribusi ya, apa, F kecil ya, F kecil 0. Jadi F kecil 1 ditambah F kecil 0. Kemudian untuk yang distribusi kumulatif 2 berarti penjumlahan dari yang 2 dengan 1 nih ya, sehingga nih ini 0, 1, 2, demikian seterusnya ya. Jadi jumlah keseluruhannya pasti 1. Oke. Nah, kalau di gambar grafik bisa seperti ini. Jadi nilai X-nya semakin tinggi, maka nilainya mendekati 1 atau 1. Untuk pembaca X besar, banyaknya komputer yang cacat pada contoh sebelumnya. Tentukanlah distribusi kumulatif dari perubahan acak X ini. Nah, ini contoh lainnya. Contoh yang tadi ya, yang sekolah memberi komputer, kita sudah dapatkan rumusnya seperti ini. Untuk nilai X-nya 0, 1, dan 2. Ini maksudnya adalah kalau 0 berarti tidak ada barang yang cacat yang diambil oleh sekolah. Kalau ini ada kemungkinan 1 barang cacat, ini ada kedua-duanya barang yang dibeli cacat. Nah, tadi kita sudah mencari nilai masing-masing ini ya, nilai masing-masing peluang kejadian ini. Peluang kejadian tidak satupun barang cacat, ini ada 1 yang cacat dan ini ada yang 2 ya, perhitungan sudah ini. Jadi kalau kita menghitung distribusi kumulatif ya, sigmanya atau jumlahannya, maka untuk F0 sama dengan F0 kecil sendiri. Kalau F besar 1 itu adalah F kecil 0 ditambah F kecil 1, berarti yang ini dan sebelumnya. Kalau F2 berarti F2 sendiri, ini dan ini. Itu ya. Jadi jumlah peluangnya selalu secara keseluruhan selalu 1. Distribusi peluang kontinu. Nah, untuk kontinu dia memenuhi 3 teorema berikut. Contoh, misalkan suatu perubahan X mempunyai fungsi padat peluang jika nilai X-nya lebih besar min 1 tapi kurang dari 2, maka fungsinya adalah X kuadrat per 3. Sedangkan untuk X yang lain nilai fungsinya adalah 0. Kita disuruh mencari nilai X antara 0 sampai dengan 1. Berarti dia ada di rentang ini ya, sehingga fungsinya adalah X kuadrat per 3. Nah, ini sudah saya coret-coret. Nah, jadi dia merupakan satu integral. Jadi fungsinya ini tadi ya, X kuadrat min 3. Integral dari ini, tolong diingat kalkulusnya. Kalau tidak ingat nih, sini saya sudah tulis. Jadi misalkan ada suatu fungsi X pangkat N. Jadi integralnya ini ya, 1 N tambah 1 X N plus 1 dengan batas bawah A dan B. Ini juga sama. Ini kalau dijabarkan, nah kalau dijabarkan ini seperti ini ya.
sepertiga bisa dikeluarkan, kemudian x kuadrat jadi integralnya kan sepertiga x pangkat 3 dengan batas bawah 0 dan 1. Sepertiga kali sepertiga 1/9. Nah sekarang ini x nya kita ganti 1 untuk batas atas dikurangin 0 batas bawahnya, sehingga nilainya adalah 1/9. Peluang kejadian dengan x nya sekian adalah 1/9. Nah, kemudian distribusi kumulatif untuk perubahan acak kontinu diformulasikan seperti ini. Jadi dia merupakan suatu integral. Integral dengan batas min tak hingga sampai x. Oke, kalau tadi distribusi kumulatif perubahan acak diskrit kan dia merupakan sigma jumlahan. Nah, kalau ini kontinu dia berupa integral. Oke, demikian untuk peubah acak. Untuk nilai harapan ada di video berikutnya. Terima kasih.